Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arum Kulusna. Saya dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan mempresentasikan pelajaran PKWU atau prakarya dengan materi budidaya ikan hias. Budidaya ikan hias adalah salah satu bentuk budidaya perairan yang khusus membudidayakan ikan hias di ruang tertutup dengan tujuan memperbanyak ikan hias untuk dimanfaatkan sebagai hiasan ruangan atau sebagai hobi. Nah, dari banyaknya jenis-jenis ikan hias, saya hanya mengambil 10 jenis dan nama ikan hias. Yang pertama ada ikan gupi, yang kedua ada ikan neon tetra, yang ketiga ada ikan zebra, yang keempat ada ikan Sumatera, yang kelima ada ikan botia badut, yang keenam ada ikan pedang, yang ketujuh ada ikan platis, yang kedelapan ada ikan lepu ayam, yang kesembilan ada ikan diskus biru, yang ke-10 atau yang terakhir ada ikan balasa. Nah, itulah jenis-jenis nama ikan yang saya sebutkan. Kemudian untuk cara membudidayakan ternak ikan hias, yang pertama ada mempersiapkan wadah, karena budidaya ternak ikan hias atau ikan air tawar hanya memerlukan akuarium saja untuk melakukannya. Sebenarnya untuk akuarium tidak perlu membeli dengan harga mencapai jutaan, hanya perlu memanfaatkan barang bekas yang ada dan dipastikan tidak bocor, dan kita sudah bisa membuat akuarium sendiri. Nah, untuk yang kedua itu ada penyesuaian wadah ikan hias. Ikan hias juga memiliki lingkungan hidup yang berbeda dengan satu dan yang lainnya, sehingga masing-masing wadah harus pula disediakan dengan lingkungan hidup dari masing-masing ikan. Kemudian ada yang ketiga ada pakan. Pakan untuk ikan hias itu terbagi menjadi dua. Nah, yang pertama itu ada pakan alami, yang kedua ada pakan buatan. Nah, untuk pakan alami itu sendiri, pakan alami yaitu infusoria, kutu air, jentik nyamuk, dan serangga. Sedangkan yang kedua, pakan buatan yaitu dengan memberikan mereka pelet dengan kadar protein yang diatur sesuai kebutuhan ikan. Nah, kemudian untuk yang nomor 4, memilih calon indukan ikan hias. Nah, di dalam proses pemijahan, kita akan membutuhkan indukan ikan jantan dan indukan ikan betina yang sudah cukup umur dan matang atau dalam kurung kelamin. Kemudian 5, ada pemijahan. Terdapat 2 jenis proses pemijahan yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama ada internal, yang kedua ada eksternal. Hal tersebut dikarenakan ikan hias tidak semua bertelur, melainkan ada pula yang ikan hias beternak. Kemudian yang keenam ada penetasan telur. Proses penetasan telur mewakili jangka waktu yang berbeda-beda. Namun biasanya telur akan menetas kurang lebih 24 jam dan menjadi larva. Kemudian yang ketujuh ada perawatan larva hingga tumbuh besar atau sudah membentuk ikan. Biasanya larva ditempatkan di akuarium atau kolam, bak plastik, fiberglass, dan wadah lainnya. Ketika menetas, larva tidak perlu diberi makan karena sudah memiliki cadangan makanannya sendiri, yaitu berupa kuning telur. Kemudian ketika larva sudah berubah menjadi benih dengan ukuran yang lebih besar, maka pakan yang diberikan juga harus berubah. Biasanya berupa serangga,
kodok, ikan kecil, dan pelet. Nah, yang ke-8 atau yang terakhir ada pemasaran. Nah, langkah terakhir dari bisnis budidaya ikan hias adalah pemasaran. Untuk memasarkan ikan hias, kita bisa menggunakan jasa mengepul yang biasanya sudah memiliki jaringan yang luas. Terima kasih, berikutlah presentasi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.